2, 1. Kembali lagi kita di KBA News Indonesia Timur. Kali ini kita kedatangan tamu yang begitu spesial. Dan tamu ini sudah tidak asing lagi ya. Sering menghiasi layar kaca ya, di podcast atau dimanapun. Apa kabar Pak Pendeta? Ya, baik. Terima kasih, Levi. Ya, gitu. Pak Pendeta, Ya, mendekati ya, 2024, ya. tensi suhu politik memanas. Oke. Nah itu, kita ketahui sendiri ya, terlepas kita mengetahui ya, publik menstigma Anies Baswedan Hmm. 3 hal. Oke. Jadi yang dilabelkan di dalam kacamata publik mengenai Anies Baswedan ini, pertama apa? Intoleran. Ya. Kedua, radikal. Radikal. Ketiga, politik identitas. Nah, bagaimana strategi penyampaian kepada publik menyikapi tendensius publik yang mengedepankan bahwa Anies dilabel dengan 3 hal ini ya. Bagaimana seorang juru bicara, karena sekarang kan Pak Sepat dipercayakan Ya. menjadi juru bicara Pak Anies Baswedan. Ya. Dan itu makanya kita seharusnya harus berbangga orang Sulut, ada seorang juru bicara orang Manado yang dipercayakan calon presiden kita Anies Baswedan, itu adalah Pak Sepat Baswedan. Nah, bagaimana mau menjawab ini, strategi penyampaian seperti apa, Pak? Ya, jadi persepsi itu kan bisa dibangun oleh siapa saja dan oleh kepentingan apa kita belum tahu, tetapi bisa saja potensi itu terjadi. Namun kalau kita kembali kepada Pak Anies, bahwa sempat dilabelkan dengan 3 persepsi itu, yaitu intoleran dan politik identitas, radikal, bahkan ada juga yang tambahan yaitu bisa ngomong tapi kurang bisa bekerja. Itu juga suka jadi plesetan Iya, iya. beliau ke beliau kan. Nah, saya kira ketika di dalam perjalanan itu sebenarnya tidak terbukti, itu satu. Kedua, bahwa ada orang yang melabelkan itu biasanya karena ada kepentingan politik. Dan itu kan muncul ketika 2016-2017. Yeah. Ketika beliau akan masuk pada pencalonan gubernur DKI pada saat itu. Yeah. Jadi dianggap radikal. Ketika beliau menjadi rektor, justru dianggap liberal dulu misalnya. Yeah. Ya kan? Jadi label itu kadangkala berpindah-pindah atau berubah-ubah. Artinya sesuai musim ada itu. dengan musim ada, sesuai dengan kepentingan orang yang melabelkan Iya. dan kepentingan kondisi pada saat itu. Iya. Jadi Pak Anies sempat dilabelkan liberal, tetapi kemudian ketika dia beraktivitas, dan salah satunya karena dia adalah rektor termuda dari Universitas Paramadina yang notabene universitas muslim yang moderat sebenarnya. Tapi kemudian dalam perjalanan dia masuk pada pencalonan gubernur, saya kira juga itu oleh karena ada kepentingan. Dia kemudian dilabelkan intoleran. Yeah. Nah, apa itu dia, Pak Anies selalu bilang bahwa kita tidak usah menjawab pernyataan dengan pernyataan. Mari kita jawab dengan pernyataan dengan kenyataan. Iya. Ketika dia belum jadi gubernur dilabelkan demikian. Dia tidak menjawab, tidak membantah. Tetapi sesudah dia menjalani pemerintahan selama 5 tahun secara tuntas, label itu apakah menjadi kenyataan atau tidak? Itu kan yang penting. Yeah. Tetapi kan realita berbicara bahwa label itu tidak menjadi kenyataan. Malah dianggap radikal, dianggap hanya senang dengan satu agama, dianggap intoleran, dianggap bisa ngomong tapi nggak bisa kerja, itu semua tidak terbukti. Yeah. Karena ternyata selama 5 tahun, khusus Jakarta, kemudian karena saya adalah warga Jakarta sampai sekarang, Yeah. maupun pada waktu itu Jakarta adem saja. Bahkan kerukunannya luar biasa di sana. Artinya Tidak ada pelekat masalah. intoleran ini tidak tidak benar ya, Sama framing sekali. kepada Pak Anies ini ya. Sama sekali tidak benar. Bahkan kalau boleh saya katakan bertolak belakang. Justru dia sangat toleran. Dan itu dia buktikan dengan sikapnya, dengan kenyataan dan pola kepemimpinannya pada saat itu. Dia mengakomodir semua agama. Dia memberikan bantuan operasional tempat ibadah kepada semua agama.
dia Itu. memberikan izin mendirikan bangunan kepada semua agama, Iya. yang dulu ini merupakan satu barang langka khusus untuk Kristen. Iya. Gubernur-gubernur sebelumnya ini sangat sulit sekali. Bahkan Emang belum pernah ya? ada, tapi boleh dihitung dengan jari, Jari aja. ya. Gitu. 1-2. Tetapi pada saat Pak Anies, beliau sangat konsekuen. Jadi ketika sesuatu kondisi membutuhkan IMB dari sisi administrasi terlengkapi semuanya, kemudian dari sisi juga sosiologi terlengkapi semuanya, ya sudah. Iya. Dia tidak segan-segan untuk menandatangani IMB itu. Pak Pendeta, begini ya, ini memang kami juga sudah mendengar kan bagaimana betapa sulitnya ya mendirikan ya bangunan Ya. tempat ibadah di Jakarta Ya. di Jakarta ya, bagaimana itu. Kalau mau dicatat sebenarnya ya tentunya ya di zamannya Pak Anies ini tentunya segala prosedural syarat-syarat itu harus dipenuhi dong. Iya, iya. Iya kan? Iya. Sehingga bukan artinya ingin membela sepihak, tapi secara prosedural legal, nggak mungkin kan? Iya kan? Nah, apakah itu dengan proses dimudahkan itulah memuluskan perjalanan sampai ditetapkan ada IMB itu, atau memang ada kong-kali-kong atau bagaimana, atau memang secara prosedural? Artinya kalau secara prosedural kan mau menjawab dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, Iya, iya, iya. bahwa oh ternyata kalau ikut prosedural kenapa tidak, ini kok Anies bisa melakukan gitu kan. Iya, Ya, gimana jadi saya kira utamanya ini kembali kepada political will. political seorang will. pemimpin. Wow, itu betul Jadi, penting sekali nih. Ya, ketika dia ada kemauan politik yang ingin menghadirkan kesetaraan dan keadilan kepada semua warganya, maka hal-hal untuk mencapai itu dia akan capai. Itu kan yang lain-lain itu kan administratif saja sih. Iya betul, betul. Tapi itu tetap harus dilengkapi. Dan juga kami khususnya dari TGUPP ada tim juga yang memberikan endorsement, memberikan dorongan untuk tempat-tempat ibadah yang belum menyelesaikan itu, ayo kita bantu fasilitasi ke FKUB-nya, ke camat, ke lurah, ke masyarakat, bahkan kita bantu memfasilitasi untuk melakukan perundingan-perundingan di antara warga. Nah, ketika itu semua terpenuhi, nah kembali kepada pemimpin, apakah dia mempunyai kemauan politik untuk menghadirkan keadilan Artinya yang memang lebih real, nyata. Iya. Kalau dia punya itu, dia pasti tidak akan segan-segan untuk segera memberikan, bahkan kalau dibutuhkan ya memberikan bantuan kelancaran itu. Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Anies. Dan itu memang betul. Artinya memang kemauan beliau juga Kemauan. gitu. Memang terdorong dari hati ya Dorong, untuk Oke, luar biasa ya kepemimpinan Pak Anies di Jakarta ya. Memang tidak bisa dipungkiri ya, Jakarta saat ini begitu maju ya dalam segi transportasi, Nah, segi itu tujuannya pembangunan. apa? Karena itu untuk menuju kota internasional. Oke, baik. Dan prosesnya kalau Levi tahu, mungkin kaget, itu 88 kali bikin rapat. 88 kali. 88 kali. Wow. Mau hadapi nih pemilik-pemilik metro mini dan lain sebagainya yang Iya, saya marah, membayangkan lah, benar-benar. marah. Mereka bilang pemerintah, gubernur, kalian regulator, kalian juga distributor. Jadi ada sedikit terjadi ketegangan kan. Oke. Kemudian mencari tarif yang pas, kemudian bagaimana mengintegrasikan semua itu tidak gampang. Oke. Tapi karena Pak Anies punya gagasan, sekalipun awalnya tidak penuh dengan pertentangan, pergumulan, tapi hasilnya baik dan dibuktikan, dirasakan, dunia mengakui dengan penghargaan internasional. Oke, luar biasa ya. Artinya kesaksian dari Pak Pendeta ini artinya kenyataan, pertanyaan dibalas dengan kenyataan, dan memang nyatanya seperti itu yang sudah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di Ibu Kota Jakarta. Ya. Dan kita perlu ketahui, publik juga, sebenarnya publik daerah khususnya Sulawesi Utara juga perlu mengetahui bagaimana kita ini semasa Anies Baswedan, kenapa Anies Baswedan itu diduplikat, di label dengan politik intoleran dan radikal ini, dilabelkan di tahun 2017, ya kan? Berjalan 2018. Namun kita publik melupakan bahwa semasa itu COVID mendera dunia. Ternyata
pemirsa KBA News Indonesia Timur, Pak Anies ternyata sibuk membangun ibu kota Jakarta. Gitu. Menangani COVID Menangani COVID. berhasil, bahkan diakui bahwa Jakarta paling bagus dalam penanganan COVID. Ya. Luar biasa. Inilah yang publik Sulawesi Utara perlu ketahui. Nah, sedikit Pak Pendeta, singkat saja nanti Ya. nanti kita lanjut lagi. Ya. Sulawesi Utara Oke. terkenal kandang banteng. Nah, bagaimana menyikapi strategi atau teknis, bagaimana penyampaian sosialisasi kita untuk itu. Ya. Gitu. Jadi bahwa ada daerah-daerah yang merupakan, anggap saja menjadi konsentrasi dari partai-partai tertentu, oke, itu bisa dimaklumi lah. Ya. Tetapi kan kita mesti paham bahwa kepemimpinan itu ada siklus, Ya. itu satu. Kedua, saya kira rakyat itu sudah cukup cerdas. Artinya kita berterima kasih lah selama periode yang lalu dipimpin oleh presiden yang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Namun tentu nggak bisa juga kita langsung mematok bahwa ya mesti terus keberlanjutan, itu mesti dikembalikan kepada rakyat dan kehendak Tuhan tentunya. Ya. Dan rakyat akan memilih ketika memang ada satu perbuatan yang baik. Oke. Jadi banyak orang kan yang khawatir dengan Pak Anies, bagaimana nanti kalau Pak Anies jadi presiden nanti ada hal-hal yang tidak akan diteruskan. Slogan perubahan seolah-olah yang sudah dilakukan itu di breakdown semuanya. Menjadi momok ya, ketakutan ya, kata perubahan ini. Itu kata perubahan. Padahal kan Pada tidak harus sebenarnya begitu. seperti itu. Perubahan kan adalah tidak semata-mata menaifkan yang sudah Iya. ada. Kalau memang sesuatu itu yang baik, istilah Pak Anies, dia akan jalan tanpa menggunakan otot politik, Ya. tanpa menggunakan trik-trik yang ini, pasti rakyat akan senang itu. Dia akan jalan. Jadi kita nggak usah takut lah ya. nggak usah takut lah Iya. dengan itu. Kalau memang itu butuh peningkatan, ya kita berharap pemimpin berikutnya, entah Iya. dari merah, entah dari kuning, entah dari siapa saja, Iya. akan lakukan perubahan. Tapi kalau Pak Anies sudah pasti dia akan lakukan, Iya. karena itu udah tagline dia. Jadi tidak usah terlalu dikhawatirkan lah soal. Oke, Pak Pendeta, terakhir ada harapan nggak? Bisa nggak mencerahkan lah warga Sulut ini nih? Kebetulan Pak Pendeta Sepat selaku juru bicara Anies Baswedan ada di kota kelahirannya di Manado ini. Oke. Ya, terima kasih KBA News Indonesia Timur. Kami berharap marilah kita jadikan pemilu ke depan ini merupakan satu bukan saja sekedar ajang pergantian kepemimpinan, tetapi ini merupakan kondisi di mana kita sedikit melihat ke belakang dan kita bersama-sama terus mengawal mewujudkan cita-cita proklamasi yang sudah dicanangkan oleh Bapak Proklamator kita, yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Marilah kita on the track ke situ. Bahwa kemudian kita berterima kasih juga kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya, Bung Karno, Soeharto, dan semua yang sudah memerintah sampai kepada Pak Jokowi. Tetapi marilah kita juga realistis bahwa saya selalu katakan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kalau memang keberlanjutan ini mesti dipimpin anggap saja oleh seorang Anies Baswedan yang pada masa ini Tuhan pilih dia, ya kita nggak usah terlalu khawatir ataupun apalagi mencela oleh karena kepentingan-kepentingan, wah nanti saya terganggu ini, rezim berubah dan lain sebagainya. Kita kan ada kepentingan yang lebih umum, yaitu mewujudkan cita-cita proklamasi itu. Siapapun nanti pemimpin, kita mesti tetap berpositif bahwa ini rakyat pilih, ini dari Tuhan, dan dia sudah buktikan hasil kerja. Ayo kita rilis, kita izinkan untuk dia memimpin bangsa ini dengan positif. Dan saya sangat yakin sekali bahwa Pak Anies tidak ada dendam untuk misalnya mendiskreditkan orang lain atau apa, itu sama sekali tidak ada. Kita terima dengan sukacita dan kita saling mendukung, jadikan pemilu menjadi pesta demokrasi yang sukacita dan fair. Fair ya, gitu. Baik ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Bincang-bincang singkat kita ya. Nanti kita ketemu di lain waktu lagi ya, Pak Pendeta. Kita akan terus lanjut berjuang. Bagaimana itu? Oke, KBA News Indonesia Timur
akhirnya kita jumpa di kata sebuah ungkapan. Ada ungkapan mengatakan, orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. KBA News Indonesia Timur kembali lagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Don't